Halo guys, selamat datang di channel Berserilan 88 dengan gua Resta sebagai sekalian. Selamat datang di Villain Wrestling Flash News. Ya, ini merupakan format yang berbeda ya dengan video biasanya, yaitu Villain Wrestling Update. Karena di video kali ini gua hanya akan membawakan satu topik, yaitu mengenai NXT Takeover Stand and Deliver malam pertama dan juga malam kedua. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ya ke berita yang pertama, yaitu mengenai hasil dari NXT Takeover Stand and Deliver malam pertama, di mana show ini pun ada pre-show-nya, yaitu di mana di pre-show ini pun diisi dengan single match antara Zoey Stark yang menghadapi Toni Storm, di mana Zoey Stark ini sebagai pendatang baru secara mengejutkan berhasil mengalahkan Toni Storm. Toni Storm ini merupakan mantan NXT UK Champion. Lalu selanjutnya ini untuk match pertama untuk main show dari NXT Stand and Deliver malam pertama ini adalah single match antara Pete Dunne yang menghadapi Kushida, di mana Pete Dunne ini berhasil mengalahkan Kushida via pinfall. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan terbaik untuk Kushida ya, selama dia bertanding di bawah brand dari NXT. Lalu juga ada Golden Eliminator yang diikuti oleh Leon Ruff, lalu ada Isaiah Scott, Cameron Grimes, Bronson Reed, LA Knight dan juga Dexter Lumis untuk mendapatkan title shot untuk gelar NXT North American Championship di malam kedua daripada NXT Stand and Deliver, dan di mana Golden Eliminator ini pun berhasil dimenangkan oleh Bronson Reed. Lalu selanjutnya ini ada single match antara Walter menghadapi Tommaso Ciampa, di mana pertandingan tersebut untuk memperebutkan gelar NXT United Kingdom Champion. Di pertandingan tersebut pun Walter berhasil mempertahankan gelarnya ya sebagai NXT UK Champion setelah dia mengalahkan Tommaso Ciampa. Lalu pertandingan selanjutnya ini adalah triple threat match ya untuk memperebutkan NXT Championship yang di-vacant oleh juara sebelumnya ya, yaitu O'Neil dan juga Danny Burch setelah Danny Burch ini mengalami cedera. Di mana pertandingan tersebut pun diikuti oleh Dusty Tag Team Classic Champion untuk edisi 2021 yaitu MSK, lalu juga ada The Grizzled yang Veterans dan juga Legado del Fantasma. Dan MSK pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut begitu ya, dan menjadi juara baru untuk NXT Tag Team Champion. Lalu ada main event untuk NXT Takeover Stand and Deliver malam pertama, yaitu single match antara Io Shirai yang menghadapi Raquel Gonzalez untuk memperebutkan NXT Women Champion. Ya, di mana pertandingan tersebut ya, kita melihat bahwa Raquel Gonzalez ini diperlihatkan sebagai powerhouse, sedangkan Io Shirai memperlihatkan resiliensinya ala-ala pegulat dari Jepang gitu guys. Yang dimana di pertandingan tersebut pun sesuai banyak prediksi, Raquel Gonzalez berhasil mengalahkan Io Shirai dan menjadi juara baru ya untuk NXT Women Champion. Dan pertandingan tersebut itu menjadi penutup daripada NXT Takeover Stand and Deliver malam pertama. Di NXT Takeover Stand and Deliver malam pertama pun kita melihat cuplikan ya, yaitu Frankie Monet yang akan melakukan debutnya di hari Selasa depan, di mana Frankie Monet ini merupakan nama ring baru ya untuk Taya Valkyrie yang merupakan mantan Impact Knockout Champion dan juga mendiang istri daripada John Morrison. Dan NXT Takeover Stand and Deliver malam pertama ini secara viewership berhasil mengalahkan AEW Dynamite, di mana NXT Takeover malam pertama ini pun berhasil mendapatkan jumlah penonton sebanyak 768.000, sedangkan AEW Dynamite di hari yang sama ya hanya mendapatkan penonton sejumlah 688.000. Namun secara demografis gitu ya, AEW Dynamite masih menang ya untuk demografis usia 18 hingga 49 tahun dengan angka ratingnya itu di 0,28, sedangkan NXT ini hanya di angka 0,22. Ya, walaupun begitu ya, kemenangan NXT di sisi viewership ini mungkin menjadi kado perpisahan yang cukup baik ya sebelum NXT ini pindah hari tayang ya, mulai minggu depan ke hari Selasa.
Dan lanjut lagi ya, kita ke hasil daripada Takeover Stand and Deliver malam kedua, yang dimana pre-show untuk malam kedua ini ada tag team match ya antara Killian Dane bersama Drake Maverick yang menghadapi Breezango untuk memperebutkan posisi number one contender untuk NXT Tag Team Championship, yang dimana mereka akan menantang sang juara gitu ya di edisi perdana NXT di hari Selasa. Yang dimana pertandingan tersebut pun Killian Dane dan juga Drake Maverick berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu takeover malam kedua pun dibuka secara resmi dengan pertandingan pertama antara Santos Escobar menghadapi Jordan Devlin dengan format ladder match untuk menentukan siapa the undisputed NXT Cruiserweight Championship. Yang dimana pertandingan ini pun diwarnai dengan banyak aksi stunt dan juga akrobatik dari kedua penggulat gitu ya. Dan Santos Escobar pun menunjukkan dirinya sebagai penggulat terbaik ya di divisi Cruiserweight setelah dia berhasil memenangkan ladder match tersebut. Lalu berlanjut lagi ada tag team match antara The Way yang menghadapi Shotzi Blackheart dan juga Ember Moon untuk memperebutkan gelar NXT Women's Tag Team Championship ya. Dimana di pertandingan tersebut pun Shotzi Blackheart dan juga Ember Moon ini secara berhasil mempertahankan gelarnya sebagai NXT Women's Tag Team Championship. Dan di show malam kedua ini pun kita melihat ada Gable Stevenson yang merupakan NCNA Wrestle Champion, atau secara simpelnya gitu ya, merupakan juara gulat tingkat juara nasional gulat ya untuk tingkat universitas. Dan Gable Stevenson juga ini merupakan bagian daripada kontingen gulat untuk Amerika Serikat di Olimpiade 2020 nanti. Dan berlanjut ya ke main event pertama, yaitu single match antara Finn Balor menghadapi Karrion Kross bersama Scarlett untuk memperebutkan gelar NXT Championship. Yang dimana pertandingan ini pun cukup bagus ya, tetapi kurang memenuhi ekspektasi gitu ya. Walaupun begitu, tidak salah ya kalau kita menonton pertandingan tersebut gitu. Di mana pertandingan tersebut pun Karrion Kross berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi NXT Champion yang baru. Dan gelar tersebut pun menjadi reign yang kedua ya bagi Karrion Kross begitu guys. Oke, kita berlanjut ke main event kedua atau match terakhir daripada NXT Takeover Stand and Deliver malam kedua, yaitu Uncensored match antara Kyle O'Reilly yang menghadapi Adam Cole, yang dimana keduanya ini merupakan mantan rekan di stable Undisputed Era. Ya, pertandingan ini memang deliverynya cukup lama ya dengan durasi 40 menit gitu ya. Mungkin buat kalian yang menikmati pertandingan wrestling dengan fast-paced mungkin akan bosan gitu ya menonton pertandingan tersebut. Tetapi bagi kalian yang penikmat Ring of Honor gitu ya, kalian akan menikmatinya karena pertandingan ini memang formatnya ini ala indie wrestling gitu ya. Yang dimana walaupun dengan durasi 40 menit ini sangat-sangat baik gitu ya delivery daripada storynya, dimana kita melihat bahwa si Kyle O'Reilly yang dari awal pertandingan ini cukup menggebu-gebu ya untuk membalaskan dendamnya terhadap Adam Cole, tetapi kita melihat juga begitu di tengah-tengah pertandingan dia juga diwarnai dengan keraguan untuk menghabisi si Adam Cole. Sedangkan si Adam Cole juga kita melihat The Real Adam Cole gitu ya, dengan banyak dirty tacticnya gitu ya, akan melakukan segala pun gitu ya untuk memenangkan pertandingan tersebut gitu, terlihat begitu ya, dimana dia terus memfokuskan serangannya gitu ya ke titik lemah daripada si Kyle O'Reilly, yaitu bagian lehernya gitu ya, dengan cara apapun, baik dengan menggunakan chair shot gitu ya ataupun dengan rantai gitu guys. Dan Adam Cole pun tidak sungkan gitu ya untuk mencemooh si Kyle O'Reilly secara bertubi-tubi gitu ya. Tapi hal tersebut pun menghasilkan Kyle O'Reilly dengan
resiliensinya yang sudah melegenda gitu guys, sehingga Kyle O'Reilly ini berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan knee drop terhadap Adam Cole yang terbaring di atas kursi. Dan pertandingan tersebut pun mengakhiri daripada show NXT Stand and Deliver malam kedua. Dan secara overall ya, kalau kalian yang belum menonton pertandingan tersebut, gue rekomendasikan kalian untuk menonton. Yang pertama ini adalah pertandingan antara Walter menghadapi Tommaso Ciampa ya di NXT Stand and Deliver malam pertama. Lalu ada pertandingan Raquel Gonzalez yang menghadapi Yoshira ya untuk di malam pertama. Sedangkan untuk yang di malam kedua, gue merekomendasikan yang pertama tentunya adalah pertandingan Kyle O'Reilly dan juga Adam Cole gitu ya. Lalu pertandingan lainnya yang cukup direkomendasikan yaitu Karrion Kross yang menghadapi Finn Balor dan juga Santos Escobar yang menghadapi Jordan Devlin gitu. Dan hal tersebut pun mengakhiri daripada berita film Wrestling Flash News ya untuk edisi perdananya. Tetapi sebelum gua mengakhiri, gua akan mention lagi ya, WrestleMania ke-37 ini akan digelar di hari Minggu dan juga Senin ya untuk waktu Indonesia ya, atau lebih tepatnya lagi kalau waktu Indonesia di tanggal 11 dan juga 12 April nanti ya. Karena kalau di Amerika kan mundur sehari gitu ya, karena mereka kan digelarnya di tanggal 10 dan juga 11 gitu ya. Di malam pertama ini ada beberapa match card, yaitu ada SmackDown Women's Championship match ya antara Sasha Banks yang akan menghadapi Bianca Belair. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan WWE Championship antara Bobby Lashley yang akan menghadapi Drew McIntyre. Lalu ada marquee match, yaitu dengan format tag team match antara Bad Bunny bersama Damian Priest yang akan menghadapi Miz dan juga John Morrison. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan Raw Tag Team Championship antara The New Day menghadapi AJ Styles bersama Omos. Lalu ada Stickle match antara Braun Strowman yang menghadapi Shane McMahon. Lalu ada single match antara Seth Rollins yang menghadapi Cesaro. Dan yang terakhir ini ada Tag Team Tournament match untuk memperebutkan posisi title shot untuk gelar WWE Women's Tag Team Championship di malam kedua daripada WrestleMania ke-37. Dan untuk malam kedua dari WrestleMania ini ada beberapa match card. Yang pertama ini adalah Universal Championship match dengan format triple threat match antara Edge sang pemenang Royal Rumble, lalu ada Daniel Bryan dan juga Roman Reigns sang juara bertahan. Lalu ada single match antara Rhea Ripley menghadapi Asuka untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship. Ada single match antara The Fiend Bray Wyatt menghadapi Randy Orton. Lalu ada match antara Kevin Owens menghadapi Sami Zayn yang kemungkinan di match tersebut pun akan dihadiri oleh Logan Paul. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan Intercontinental Champion dengan format Nigerian Drum Fight gitu ya antara Big E menghadapi Apollo Crew. Mungkin Drum Fight ini merupakan variasi daripada Street Fight mungkin ya guys. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan United States Champions antara Sheamus sang penantang menghadapi Riddle sang juara bertahan. Dan ya Jax dan juga Shayna Baszler sebagai WWE Women's Tag Team Championship ini akan menghadapi pemenang daripada Tag Team Tournament match di malam pertama. Dan hal tersebut pun mengakhiri daripada film Wrestling Flash News kali ini gitu ya. Dan sebelumnya gua minta maaf ya untuk seminggu terakhir gitu ya, tidak ada film Wrestling update karena kendala teknis, lebih tepatnya lagi PC gua rusak gitu. Dan semoga segera gua bisa kembali lagi ke format yang lama ya, yaitu film Wrestling update. Dan gua rasa sebagai host kalian izin pamit dan see you in the next video ya guys. Bye bye.